Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kutsiatun Elvia dari kelas F Manajemen NIM 1810411217. Di sini saya akan mempresentasikan paper lingkungan makro atau lingkungan jauh perusahaan. Langsung saja, lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi perusahaan sehari-hari. Kemampuan investor dalam memahami dan meramalkan kondisi ekonomi makro di masa datang akan sangat berguna dalam membuat keputusan investasi yang menguntungkan. Lingkungan bisnis makro tidak memiliki batas, sekalipun secara umum terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, politik, hukum, sosial, dan kependudukan. Akan tetapi, detail dari masing-masing lingkungan amat luas, dalam, dan tanpa batas. Masing-masing memiliki intensitas pengaruh yang berbeda terhadap berbagai aspek manajemen fungsional. Selain itu, lingkungan bisnis makro juga hanya memberikan sinyal yang lemah. Oleh karena itu, di samping pengetahuan dan kecakapan, manajemen juga dituntut memiliki institusi bisnis yang terlatih dan terus-menerus diasah. Pendekatan dalam analisis lingkungan bisnis makro tersedia 3 pendekatan pokok yang dapat digunakan untuk melakukan analisis lingkungan makro. Pendekatan tidak reguler pada dasarnya adalah pendekatan dadakan. Analisis lingkungan makro hanya dibuat ketika ada peristiwa tertentu yang diperkirakan mempengaruhi prospek perusahaan. Komponen dalam analisis lingkungan bisnis makro. Dalam melakukan analisis lingkungan bisnis makro, terdapat 4 komponen yang harus dipahami, yaitu yang pertama, scanning. Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen dalam lingkungan umum. Dan yang kedua, monitoring. Para analisis mengamati perubahan lingkungan untuk melihat apakah sebenarnya suatu kecenderungan sedang berkembang. Sebagai contoh, monitoring terhadap perubahan kurikulum sekolah tinggi. Dan yang ketiga, forecasting. Analisis mengembangkan proyek tentang apa yang akan terjadi dan seberapa cepat sebagai hasil perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring. Sebagai contoh, analisis dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan suatu teknologi baru untuk mencapai pasar. Dan yang terakhir, assessing. Melalui scanning, monitoring, dan forecasting, analisis dapat mengerti lingkungan umum. Selanjutnya, segmen analisis lingkungan bisnis makro. Yang pertama itu ada segmen demografis. Segmen demografis ini terbagi menjadi, yaitu yang pertama besar kecilnya populasi, yang kedua struktur usia, yang ketiga distribusi geografis, yang keempat komposisi etnis, yang kelima distribusi pendapat, yang keenam kelompok pendidikan. Dan yang kedua segmen ekonomi. Segmen ekonomi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua pendapatan per kapita, dan yang ketiga tingkat inflasi. Dan yang poin ketiga adalah segmen politik, yang artinya strategi perusahaan yang dipengaruhi oleh perkembangan dalam politik. Dan yang keempat, segmen sosial budaya. Segmen ini berhubungan dengan
perilaku sosial dan nilai budaya dari masyarakat yang berbeda. Dan yang kelima, segmen hukum. Segmen hukum ini adalah lemahnya pranata hukum menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian usaha. Akan tetapi, di saat yang sama, lemahnya perantara hukum juga membuka peluang bagi pengusaha untuk menerapkan semua jenis strategi bisnis. Dan yang keenam, yang terakhir, segmen teknologi. Yang artinya perubahan teknologi adalah satu proses penting yang mempengaruhi kinerja posisi daya saing perusahaan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.